Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeng Fitriana dari 12 IPA 2 nomor absen 1. Kali ini saya akan memaparkan tentang hukum Mendel 2 beserta perhitungan. Berikut adalah paparan dari saya. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang lebih sifat, maka diturunkan sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Nah, hukum Mendel 2 ini disebut juga dengan hukum akseptasi bebas. Nah, di hukum Mendel pertama dijelaskan monohibrid. Nah, monohibrid kan persilangan individu dengan satu sifat yang berbeda, yaitu mengamati warna bunga saja dan biji saja. Nah, selanjutnya yang kita bahas nih di hibrid, yaitu bagaimana mencari persilangan individu kalau ada dua sifat beda sekaligus. Persilangan dua sifat beda ini disebut dengan persilangan hibrid. Nah, di hibrid sendiri adalah persilangan individu dengan dua sifat yang berbeda pada satu individu. Misalnya, biji dengan bentuk biji dan tinggi tanaman dengan warna tanaman bunga. Next. Nah, berikut adalah persilangan hibrid yang dilakukan oleh Mendel setelah mencetuskan hukum Mendel 1. Nah, tujuannya adalah mencari tahu apakah gamet yang terbentuk akan selalu sama dari generasi ke generasi atau tidak. Nah, sebelumnya Mendel telah mencoba persilangan monohibrid terhadap biji saja dan warna biji saja. Kemudian didapatlah hasil, yaitu yang di sebelah kiri yaitu biji bulat bersifat dominan terhadap biji keriput, yang sebelah kanan biji kuning bersifat dominan terhadap biji hijau. Next. Nah, berikut adalah saat dilakukan persilangan dua sifat sekaligus, Mendel menyilangkan biji buah kuning homozigot bergenotip B besar B besar K besar K besar dan biji keriput hijau bergenotip B kecil B kecil K kecil K kecil. Nah, pada individu genotip B besar B besar K besar K besar, nah gametnya adalah menjadi B besar K besar B besar K besar B besar K besar B besar K besar. Nah, untuk individu genotip B kecil B kecil K kecil K kecil, begitu juga, yaitu B kecil B kecil B kecil B kecil sebanyak 4 kali juga. Nah, kemudian di F1-nya adalah B besar B kecil K besar K kecil karena hasil dari keduanya. Dan kemudian yang bergenotip biji bulat kuning. Nah, ingat ya, kan kalau misalkan alel itu yang dominan itu ditulis di awal-awalnya. Jadi kalau ditulis itu yang didahului itu yang B besar dulu, baru B kecil, terus K besar lagi, baru K kecil. Next, langsung. Nah, Mendel ini mempunyai dua hipotesis. Dia mencoba yang pertama, yaitu hipotesis yang pertama, yaitu bahwa gamet yang terbentuk pada P2 akan sama seperti P1, sehingga alel dominan akan selalu berpasangan. Jadi, alel biji bulat akan berpasangan dengan alel biji kuning, dan alel biji keriput akan berpasangan dengan alel biji hijau. Nah, berikut adalah gambarannya. Jika sesama F1 tadi disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan dengan fenotip yang sama seperti P1. Dengan perbandingan fenotip 3 bulat kuning dan 1 keriput hijau. Bukan beda sama yang. Nah, dilanjutkan dengan hipotesis kedua, yaitu di mana di hipotesis kedua ini adalah alel-alel akan dapat berpasangan secara bebas sehingga perbandingan F2-nya akan menghasilkan lebih banyak kemungkinan genotip dan fenotipnya. Nah, dan perbandingan fenotipnya yaitu didapat 9 banding 3 banding 3 banding 1. Berikut ada persilangannya, yaitu nih dari tabelnya dan dari P1 ke gamet, F1, F2, gamet 2, dan itu sudah jelas perhitungannya. Dan selanjutnya, habis. Gitu loh. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya,
Yang dipakai percobaan itu yang fix adalah hipotesis 2. Karena di hipotesis 1 itu diibaratkan tuh perhitungannya tuh kurang tepat dan kurang akurat, dan jadinya yang dipergunakan yaitu yang fix adalah hipotesis 2.